Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman pembahasan kita di ornithology ini. Pada video kali ini kita akan lanjut ke kesehatan bulu dari pakan utama, kesehatan fisik bulu dari pakan utama. Sebelum kita masuk pembahasan ini lebih dalam, saya ulas sedikit tentang kebutuhan proteinnya. Kantongi nilai ini bahwa murai batu dapat mengkonsumsi pakan seberat kurang lebih 10 gram. Dan dari 10 gram itu, dia membutuhkan protein paling tidak minimal 4 gram protein per hari. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Pembahasan fisik bulu dari pakan utama. Jadi kan saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa pakan itu ada dua, pakan utama dan pakan tambahan. Jadi pakan utama itu adalah FOR. Pertama adalah jadikan FOR sebagai pakan utama burung. Ajari burung menerima FOR sebagai pakan utama. Keuntungan memberikan FOR pada burung lebih mudah disediakan, membantu konsistensi perawatan saat bepergian dan lain sebagainya, meminimalisir kemungkinan kehabisan pakan. Nah ini ya. Ini pentingnya pakan utama sebagai FOR. Mungkin ada beberapa kicau mania yang menjadikan burung-burung di peliharaannya itu pakan utamanya adalah kroto atau serangga ya. Tapi saran saya secara pribadi adalah agar menjadikan FOR itu sebagai pakan utama. Kenapa menjadikan FOR sebagai pakan utama? Teman-teman akan dapat keuntungannya di sini. Pertama, lebih mudah disediakan ya. Jadi pakan utama itu kan teman-teman bisa gampang carinya dan stoknya itu mudah gitu loh. Daripada harus pakan hidup setiap harinya gitu. Karena pakan hidup setiap harinya kita harus menyediakan terus setiap hari. Terus membantu konsistensi rawatan. Jadi dengan pemberian pakan utama itu misal kita lagi pergi jauh, 3 hari mudik ke kampung halaman atau tengok orang tua di rumah gitu, kita lebih tenang meninggalkan burung karena memang burung bisa makan FOR gitu kan. Terus meminimalisir kemungkinan kehabisan pakan. Karena FOR ini kan sifatnya kita beli satu wadah gitu kan bisa untuk beberapa hari ya, bahkan bisa sampai berminggu-minggu gitu. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan kita akan kehabisan pakan itu sedikit. Daripada kita harus menyediakan FOR setiap harinya. Ya kalau pas hari itu ada orang daripada kita harus menyediakan kroto setiap harinya ya. Iya kalau pas hari itu ada orang yang cari kroto atau ada yang jualan kroto, kalau nggak ada kan otomatis kita harus cari sendiri. Ya kalau hari itu dapat, kalau hari itu nggak dapat, kalau hujan seharian nggak ada kroto, apa yang mau kita lakukan? Mau dikasih jangkrik gitu. Oke, kasih jangkrik. Ya kalau pas hari itu jangkrik di toko burung ada, kalau nggak ada gimana? Gitu kan? Mau dikasih ulat gitu. Ya kalau pas hari itu ada ulat, kalau nggak ada mau gimana? Tapi kalau kita FOR, biasanya FOR akan lebih mudah untuk ini ya, untuk disediakan gitu ya. Dan ajari burung menerima FOR sebagai pakan utama. Nah ini penting teman-teman. Poin 2 ini penting banget ya, ajari burung menerima FOR sebagai pakan utama. Saran saya bagi teman-teman kicau mania semuanya untuk bisa membuat agar burung murai batunya itu mau berkicau dengan hanya mengkonsumsi FOR. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa, bagus. Dan kalau menerima pakan utama itu caranya seperti apa? Nah ini khususnya untuk burung-burung bahan ya. Mungkin ada beberapa teman kicau mania yang memang punya burung bahan gitu kan. Burung-burung yang masih bahan ini kan umumnya dia tidak mau makan FOR ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita treatment dia di pagi hari. Biasanya pagi hari bangun tidur itu burung akan merasa lapar.
Ya, jadi saat pagi hari jangan langsung dikasih EF, tapi tunggu beberapa jam agar burung itu mau makan fur dulu. Tapi kalau memang masih bahan banget ya, saran saya campurkan kroto dengan fur gitu ya. Kalau misalnya baru tangkapan hutan, campuri fur dengan kroto, tujuannya biar dia terbiasa dengan rasa di fur itu. Tapi kalau ini nih yang saya bahas adalah burung yang sudah mau makan fur, tapi dia belum makan fur sebagai pakan utama. Nah, itu caranya ya seperti yang saya bilang tadi. Pagi hari jangan dikasih extra fooding dulu, jangan dikasih serangga dulu, jangan dikasih kroto, jangkrik atau ulat atau sejenisnya. Tapi biar burung makan kroto itu dulu, sorry, makan fur itu dulu ya. Saya tuh sering salah menyebut antara fur sama kroto. Biarkan burung itu makan fur dulu. Misal jam 5 burung kita keluarkan dari rumah, kita embunkan misalnya ya. Jangan kasih jangkrik, jangan kasih apa-apa dulu, tapi kasih fur sampai mungkin nanti jam 8 pagi. Tetap biar dia makan fur aja. Kalau dia udah makan fur kenyang, kira-kira dia udah makan fur kenyang, barulah kita kasih jangkrik. Gitu ya. Mungkin kasih jangkriknya sekitar jam 8 ke atas, di bawah jam 10 gitu. Setelah kasih jangkrik secukupnya gitu. Setelah itu biar seharian burung kalau lapar makan fur lagi gitu. Atau ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, ini jauh lebih efektif bagi saya. Jangan kasih pakan tambahan di pagi hari sampai lewat tengah hari. Jadi dari burung bangun tidur sampai burung misalnya jam 2 siang itu hanya sediakan fur saja, nggak usah disediakan extra fooding gitu. Biar dia makan fur. Syaratnya ya, catatannya ini ya, adalah burung itu udah mau makan fur, teman-teman. Ingat ini, jangan burung bahan baru dapat dari hutan, udah teman-teman paksa dia untuk makan fur, ya nanti dia mati gitu ya. Maka burung-burung yang memang sudah mau makan fur, tapi dia belum mau menerima fur itu sebagai pakan utama, artinya dia masih nunggu-nunggu extra fooding. Nah, itu saran saya seperti itu. Biar pagi itu dia bangun tidur kelaparan, dia mendapati hanya fur aja. Maka mau nggak mau dia akan makan fur. Sampai siang, jam 2 siang, baru teman-teman kasih itu yang namanya extra fooding seperti jangkrik, kroto, dan lain sebagainya tergantung bagaimana teman mengasihnya dan apa yang dikasih gitu ya. Jam 2 jam 2 itu dikasih extra fooding itu sampai sore nggak masalah. Sampai burung masuk ke peraduan untuk tidur. Nah, itu cara yang paling efektif bagi saya dan tujuannya adalah agar burung itu mencapai birahi atau mau berkicau hanya dengan mengkonsumsi fur. Kalau burung udah mau mengkonsumsi fur, insya Allah dia akan lebih mudah lagi teman-teman untuk bagaimana kita nanti perawatan ke depannya, bagaimana kita treatmentnya, bagaimana kita setting-setting untuk ke lomba mungkin itu akan ada nilai plusnya di sana kalau memang burung udah mau makan fur sebagai pakan utama dia, gitu ya. Nah, itu aja teman-teman pembahasan kita. Baru satu slide ya sebenarnya. Nanti akan kita lanjut ke slide berikutnya dan terus ikuti video saya dan bagi teman-teman yang merasa penjelasan saya masih kurang bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.